Kalau dia orang Islam, pasti ngerti sholat duha itu akan membawa rezeki. Nah caranya piye kan gitu. Rupanya menenangkan diri di waktu orang sibuk atau dia saat itu gelisah karena ditinggal pergi, tenangkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita kali ini ada Dr. Agus Sujianto, spesialis bedah med. Ntar dulu, titelnya agak panjang. Dr. Agus Sujianto, SPD Med, SPB Fiskwa. MSI Med, Oh, Master MSI. Science of Medicine. MSI Med itu gelar S2-nya untuk biomedis. Nah ya, Spesialis bedah, Fiskuanya untuk manajemen rumah sakit akreditasi itu. nah, itu teman-teman. Jadi beliau ini Direktur RSIA Sultan Agung Semarang. Rumah sakit Islam aja, RSI Rumah Sakit Sultan Islam Agung Semarang. Sultan Agung Semarang. Yang aslinya itu orang Banyumas. Bangun. Bangun Banyumas memang. Iya, bangun Banyumas. Sudah mau ngapak pakai dewek. Nah, menarik ketika kemarin saya dengar Dr. Agus ini sedang penelitian tentang sholat duha Iya. untuk teman-teman kita yang tunadaksa. Betul begitu Mas? Iya, iya. Jadi intinya begini, sebenarnya sholat itu kan bagian daripada ibadah kita ya. Mandatorinya 5 waktu kan itu, sholat fardu. Nah, kenapa harus dipilih sholat sunnah? Karena itu kita memilih sendiri. Ya, dengan memilih sendiri itu ada rasa cinta, rasa suka, ada tahajud, ada duha, rawatib, mu'akad, khairu mu'akad kan banyak. Nah, karena saya kebetulan memang belajar di program doktoral ilmu agama, ya, sains Islam di Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri atau Saizu. Jadi mau nggak mau saya harus mengkomparasikan antara ilmu kedokteran, gitu kan, dengan ilmu agama. Jadi kedepannya moga-moga bisa di profesor kedokteran Islam nih. Gitu. Ini sedang dalam proses belajar berarti di Winsaisu-nya. Ya alhamdulillah lagi sedang proses disertasi. Oh. Nanti moga-moga bisa segera selesai. Dan kita memang belajar itu tunadaksa. Tunadaksa itu kebetulan tuna itu kan rugi, daksa itu gerak gitu kan. Jadi bagaimana dia itu mempunyai kekurangan di bidang gerak, kelumpuhan bisa karena proses infeksi, bisa karena trauma, bisa karena macam-macam lah, metabolik macam-macam menyebabkan seseorang itu yang tadinya biasa bisa bergerak terjadi kekurangan pergerakan itu ya, karena patah tulang, karena stroke dan lain-lain. Nah saya itu kan mereka kan tadinya biasa kemudian terjadi sesuatu kan gitu. Untuk hidup normal kembali kan sulit itu loh. Maka saya akan menguji setiap manusia itu ada masalah, tapi ketika self impatient kita gitu loh, kita bisa mawas diri dengan baik, maka sesuatu perubahan itu akan kembali kepada new normal. Kalau mental kita baik. Tapi bukannya ada yang tunadaksa dari lahir gitu? Atau ini spesifik Ada untuk yang lumpuh penelitiannya untuk spesifik yang tadinya normal terus jadi tunadaksa? Ya, jadi memang untuk yang tadinya normal ke tunadaksa, karena banyak sekali orang-orang yang lumpuh ini, makanya kita bersama dengan komunitas yang The Plagia itu yang pernah menolong orang-orang lumpuh itu untuk bisa bagaimana tidak lagi tergantung orang lain, tidak hanya mengemis, tetapi dia mampu untuk minimal memanage dirinya sendiri, mandiri begitu kan. Apalagi kalau dia bisa menghasilkan sesuatu di tengah keterbatasannya. Jadi sejak lahir pun ada namanya kongenital, orang yang tidak punya kaki kan banyak tuh. Orang yang tidak punya tangan juga banyak. Tapi mereka karena sejak kecil mereka terbiasa dengan kebiasaannya itu, jalan yang gelundung, makanya pakai mungkin kaki tok yang nggak punya tangan gitu kan. Jalannya ya pakai tangan yang nggak punya kaki begitu. Tetapi kalau orang-orang yang biasa normal kemudian tidak normal, itu kayak kemarin COVID tiba-tiba kering gitu kan. Maka harus menyesuaikan diri dengan yang namanya new normal. Nah untuk menuju itu harus perlu self impatient, mengerti kalau kondisinya sudah kayak dulu, sudah tidak kayak dulu lagi. Nah salah satunya itu hanya dengan cara mawas diri, tenang, pasrah diri gitu kan. Nah salah satunya memenangkan diri itu dengan sholat. Kenapa saya pilih sholat duha? Karena sholat duha itu disebutkan kalau dalam agama bisa memperkaya, bisa menyukseskan. Nah di situ ada
penelitian memang dulu Yusuf dan kawan-kawan tuh jurnalnya kan juga itu saya menindaklanjuti kalau sholat itu bisa meningkatkan self impression, motivasi dan sebagainya. Begitu. Karena banyak yang setelah mungkin karena kecelakaan atau karena penyakit terus jadi lumpuh, terus jadi mentalnya down gitu ya. Iya, mental down itu kan membuat dia itu merasa menyalahkan diri sendiri. Maka kadang malah menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan gitu. iya, Kenapa semuanya nasibnya seperti itu? that's it. Jadi semuanya akhirnya dia nggak menyalahkan bahwasanya ketika lahir dia baik, misalnya kan tiba-tiba ada sesuatu di dunia ini kemudian terjadi kecelakaan atau apapun gitu ya, kemudian yang buat dia lumpuh. Nah ketika lumpuh itu harusnya dia kembali, kenapa aku lumpuh, bukan menyalahkan Tuhan, bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi udah kondisinya seperti itu sekarang, ya udah gimana lagi, harusnya begitu. Nah kenapa saya meneliti itu, karena di luar negeri juga seperti itu. Ketika seorang Christian Neff waktu itu Neff itu apa? Neff itu psikolog, seorang psikolog dari Amerika. Dia meneliti dan selalu mempraktekkan hal-hal ketika secara konvensional itu kalau orang lumpuh ya fisioterapi, orang lumpuh ya psikologi, dimotivasi, itu nggak masuk. Ketika dia melahirkan kembali, kemudian melahirkan, dia malah melahirkan orang yang autis, anaknya nggak normal, tambah stres kan dia. Habis stres seperti itu dia harus berpisah sama suaminya, cerai, jadi drop sekali hidupnya menurut dia. Tapi dia kemudian malah karena seorang psikolog berpikir apa yang bisa dilakukan selain kedokteran konvensional yang ada, yang modern ya, kedokteran modern waktu itu yang disebut jadinya konvensional, karena tidak menyatukan dengan sesuatu yang bersifat rohani. Maka dia kemudian membuat rumus Neff yang mempunyai 6 parameter ya, yang bagaimana dia self kindness, kemudian self humanity, macam-macam, itu ada 6 parameter yang dia lakukan dengan pendekatan. Waktu itu dia belajar ilmu Buddha, meditasi, konsentrasi, memutuskan, pasrahkan pada sesuatu yang lebih besar begitu. Kemudian dia percaya, kemudian ke dalam dirinya sendiri mempunyai motivasi, ya sudah, ini kondisi sudah seperti ini, aku harus ngapain, aku dititipkan dengan anak yang autis dan sebagainya, maka harus bagaimana begitu. Karena setiap manusia itu tugasnya beda-beda. Nah secara psikologi itu kemudian disebut self impassion. Bagaimana orang mawas diri untuk meningkatkan lagi sesuatu yang memang tiba-tiba berubah, tidak sesuai dengan normatif yang selama ini dia bayangkan, dia usahakan begitu. Nah, karena saya Islam, maka meditasi itu saya carikan apa sih yang membuat tenang dalam Islam. Kan banyak tuh, ada iktikaf, ada tasawuf, ya, zikir. Nah salah satu wujud zikir ini zikrullah itu kan sholat. Nah setiap sholat yang manuali fardu, saya cari memang yang sholat yang sesuai dengan motivasi Islam, itu bisa membuatkan orang kan hidup tuh secara manusiawi pengen sejahtera kan. Nah kesejahteraan itu kok ada dalam sholat duha. Jadi saya coba self impassion itu ketika orang yang lumpuh itu sendirian di rumah merenung, dilatih dengan sholat duha, kemudian dia akan percaya diri, memotivasi diri, mengintrospeksi diri. Oh ya udah, saat ini kita lumpuh, yang nggak lumpuh tangannya, ya udah gimana cara menggerakkan tangan ini untuk beraktivitas, ngomong cucu gitu kan, masak sendiri dengan kompor yang dekatnya, bahkan membuat anyaman-anyaman, kandang burung, kandang ayam, kerajinan tuh bisa dilakukan, atau mungkin melukis dan sebagainya. Nah itu yang dilakukan juga oleh orang-orang di luar negeri untuk sejak kecil melakukan sesuatu, versus teknologi kedokteran ya. Kita mencoba membuat alat-alat untuk bisa jalan, bagaimana sepeda motor kita modifikasi untuk orang lumpuh kan gitu. Tetapi kalau itu motivasinya jelek, dia itu akan terpuruk, hanya tidur, mengeluh, santai, makan, kaku semua badan, nggak bisa gerak dan sebagainya. Apalagi kalau lingkungan keluarga terdekatnya nggak ada ini khusus ya. Betul. Nah awalnya kita kan dulu menemukan saat kita praktek di lapangan ya, orang stroke, habis itu pulang ke rumah dengan sering marah-marah begitu kan, karena itu marah karena biasanya bisa makan sendiri, mau makan aja sulit, nelan aja sulit. Maka pola makannya sudah nggak bisa yang kenyang, yang padat kan, harus yang cair. Ya sudah, makan yang cair, toh di dalam tubuh kan gitu kan, dirubah dari cairan bersedot sama tubuh untuk jadi energi kan. Itu yang kita motivasikan itu. Nah bentuk penelitiannya seperti apa?
Penelitiannya kita pakai studi kasus ya dengan fenomenologi ya, dimana kita gali, kita nggak kuantitatif ya, nggak banyak tapi kualitatif. Jadi 1, 2, 3, 4 pasien waktu itu banyak sih, waktu itu komunitas The Black itu kan sampai ada 50 orang ya, kita keliling-keliling itu. Tetapi karena penelitian ini kita buat 3-5 kasus itu sudah sama, hampir semua orang dengan kelumpuhan yang mendadak akibat apapun itu memang menjadi tidak percaya diri, menarik diri dari lingkungan, menyalahkan diri sendiri dan lingkungan dan sebagainya itu. Nah setelah kita motivasi, kita treatment coba dengan coba sholat duha tiap pagi, motivasikan seperti ini gitu ya, yang nggak bisa sholat duha karena tidur dengan gerakan tidak normal ya pakai gerakan yang sesuai ajaran kan, boleh sambil bahkan hanya meniatkan diri aja bisa. Nah ya sudah sambil tiduran dia mencoba sholat duha, dan setelah sholat duha itu dia mengheningkan kan diri untuk berzikir, mengingat dirinya sendiri, introspeksi, kemudian tidak akan menyalahkan ditinggal orang yang lain bekerja. Orang lain bekerja ya biarin, toh nanti udah makan pagi, makan lagi kan siang. Nah di antara itu dia akan mencoba mengolahraga diri, memampukan diri, duduk sendiri dan sebagainya. Ada yang berani ngesot sendiri dan sebagainya. Tapi kebanyakan orang yang memang yang kita temui itu habis pasca stroke ya sudah tiduran dan sebagainya gitu. Pasca trauma jatuh dari kelapa misalnya, ya udah tiduran gitu aja, merasa nggak bisa kerja apa-apa lagi. Tapi setelah kita motivasi dengan self impassion dan sebagainya, penerimaannya akan menjadi baik lagi. Bahwasanya Allah ada orang yang sejak lahir memang juga sudah cacat. Nah dia sudah dikari rasa syukur beberapa tahun hidup normal, kemudian cacat kan begitu. Nah setelah rasa syukur itu, maka setelah rasa cacat atau injury apapun, dia motivasi dirinya sehingga kembali bergerak. Oh itu episode hidupnya saja begitu. Berapa lama penelitian pengamatannya itu? Nah kita pengamatan itu sambil sekitar 2-3 bulan ya, waktu itu kita ngasih treatment dan muncul self impassion yang baik, orangnya jadi 2 bulan 3 bulan ya, sudah muncul. Udah muncul. Kalau mau kan sedang begitu dimotivasi, bulan pertama kan orang habis trauma denial. Kalau minggu kedua gitu kan sudah mulai kesembuhan dan sebagainya, reaksi-reaksi tubuh, inflamasi dan sebagainya juga udah nggak nyeri, nggak apa gitu kan. Cuman ya terganggu dengan emosi. Nah ketika emosi itu meningkat, kita treatment terus, suruh sholat duha atau wirid sebenarnya, tapi saya penelitiannya sholat duha kebetulan, karena biar memotivasi siapa yang sholat duha akan mendapatkan rezeki. Nah rezekinya itu orang kalau dalam penelitian sebenarnya kalau orang pakai sholat duha itu gelombang gamanya menjadi bagus. Gelombang gamma itu kan menciptakan ketenangan, tapi saat ini kita nggak eksperimental, tapi cukup dengan motivasi itu aja cukup. Artinya dengan cara seperti itu kita tuh kan tahu ya kalau obat-obatan itu mahal. Nah dengan self compassion ini, dengan melatih seperti itu, dengan sholat dan sebagainya, rupanya ya tanpa obat-obatan dan biaya mahal untuk fisioterapi dan pergi kemana pun bisa dia motivasi diri gitu. Apalagi sekarang media sosial banyak, lihat aja tuh banyak orang-orang lumpuh, orang-orang itu bisa olimpiade, para olimpik apa ya dan sebagainya kan ada. Itu motivasi, dan rupanya memang motivasinya yang penting tenang. Nah reaksi tenang terhadap sholat duha itulah yang memotivasi diri sehingga orang-orang itu termotivasi lagi. Kesulitannya apa dok pas penelitian ini? Apa keluarganya kurang berkenan atau denial dari pasien yang udah terlalu udah terlalu mental breakdown-nya itu apa gimana? Ya awalnya kan mereka kita datang baksos ya, nggak bisa kencing kita kasih kateter itu kan, nggak bisa BAB, pampersnya habis gitu kan. Pampers habis sudah kita kasih pampers, terus kita ajari bagaimana mengganti pampers itu dengan celana yang kayak zaman dulu popok gitu kan, bisa ganti-ganti dan sebagainya. Terus dia kesulitan bagaimana membersihkan diri kan begitu. Jadi kita motivasi bagaimana ya, kita ajari bagaimana kalau tempat tidurnya cuma bisa digeser, kemudian digesernya itu ada tempat yang bolong. Nah ketika bolong, ketika BAB ya tinggal masukin ke bolongan itu gitu kan. Nanti embernya ditutup dan sebagainya, karena semuanya dekat maka mudah. Jadi bahkan tempat tidurnya atau kursinya itu kita bolongi biar bisa BAB. Ya, kita motivasi gitu, kemudian ceboknya juga di dekat situ sampai terus menerus. Akhirnya kan mereka tahu, oh
Kapan saya nya tidak terasa, kapan saya nya bebel, kapan saya harus minta tolong, tuh mereka akhirnya terbiasa gitu. Berarti nggak cuma melibatkan si personalnya itu, tapi orang-orang terdekatnya juga ya? Ya orang terdekatnya ya dong harus mampu meninggalkan ini pelan-pelan, jangan terus terus, sehingga ada waktu ketika si pasien itu introspeksi ketika sendirian. Yang penting jauhkan dulu dari, kalau dia sampai agitasi atau marah-marah ya jauhkan dari barang-barang yang berbahaya dulu lah. Awalnya ada yang seperti itu, tapi kebetulan kita menemukan beberapa kasus yang memang sudah lama sudah menerima kondisinya tetapi masih sering minder, tidak melakukan apa-apa lah, itu kita tugaskan itu. Nah harapan kita tuh kan sebenarnya waktu itu kita introspeksi ya, kita tuh semua orang punya masalah, tapi ketika melihat orang yang lumpuh seperti itu, ya sebenarnya ketika kita dilumpuhkan karena masalah, hati kita kacau, otak kita kacau, kita masih bisa makan, bergerak kemana, ngobrol sama teman, curhat. Nah orang yang lumpuh ditinggal orang bisa mati kan gitu. Nah, nyatanya setelah itu mereka memang bisa motivasi diri. Beda memang, saya beberapa kali menemukan orang-orang yang memang sejak lahir itu sudah buntung. Itu mereka ya ketawa ketiwi, jalan kaki, ya biasa itu. Sampai ada yang di pinggir-pinggir jalan itu jualan koper, koran dan sebagainya, itu karena motivasinya udah bagus. Bukan karena cacat saat dia dewasa, tapi sejak lahir dia motivasinya lebih kuat. Nah, di penelitian kita memang penelitian yang memang sudah tadinya hidup normal kemudian menjadi tunadaksa. Karena Jadi, secara mental dampaknya lebih terasa ya. Dampaknya lebih terasa. Terus Dan ini dok, dari setelah penelitian itu terus ada certification, kira-kira ke depan ada tindak lanjutnya lagi atau ya, gimana? saya sih berharapnya, namanya ini penelitian harus ada. Saya juga pengen buat skor. NEF punya skor, saya tambahi dong dengan sholat duha. Tapi ini berarti jadi treatment, makanya bisa diaplikasikan pada rumah sakit syariah, mengumpulkan orang-orang lumpuh untuk diajari sholat duha tiap pagi misalnya. Itu bisa kalau mau, treatmentnya ya begitu. Nah sekarang kalau misalnya orang-orang pada mendengar dan penelitian saya berhasil, ya silakan, walaupun mendengar lewat online, lakukan itu, continue. Sehingga si pasien itu pada saat itu ditinggalkan, ngerti sendirian di rumah apa yang harus dilakukan, dia akan termotivasi. Tetapi ingat, orang sekitar juga harus satu ikhlas, kan gitu. Takut jangan ninggalin, malah dia ninggalin kerjaan misalnya kan, berlama-lama kan nggak bisa. Kemudian tempat tidurnya ya harus yang sesuai, jangan terlalu tinggi kan gitu. Dan harus ditempatkan hal-hal yang sekarang kan banyak juga teknologi yang murah ya, cara geser orang dengan kain, kemudian gendong orang dengan kain, itu semua bisa dimotivasi kepada si pasien tersebut sehingga mandiri itu. Kayak apa namanya, kayak teknik komunikasi, terus perlakuan pada difabel, berarti ya difabel Ya, disabilitas itu juga. disabilitas itu kan sama kan, gangguan. Jadi kalau tunadaksa khusus pada yang lumpuh gitu kan. Berarti arahannya bisa ke depannya self impatient, terus kemudian dari yang tadinya cuma rebahan tidur, nggak ngapa-ngapain, pasif gitu, bisa diarahkan untuk produktif. Ya produktif, apalagi sekarang era online. Mas Jati aja bisa ngajari podcast orang lumpuh. Saya kan dari tadi kita cuma duduk, emang kaki kita gunakan. Nah orang lumpuh suruh ngomong tentang masa lalunya, tentang cerita-ceritanya, tentang ide-idenya, kan masih banyak. Bagaimana orang cerita stroke sulitnya ngomong sampai dia bisa ngomong kan gitu. Apalagi terapi-terapi sekarang sudah ada mulai terapi degeneratif ya. Jadi kedepannya apalagi sudah ada motivasi, maka ketika self impatient itu ada, seorang stroke bisanya pakai tangan kanan, tangan kirinya lumpuh misalnya, bagaimana ini motivasi tangan kanan aja 100% kerja, pelan-pelan dan sebagainya, itu harus dilakukan. Jadi ya kalau coba Mas Jati, ada orang cuman punya tangan kanan untuk ngomongnya perot, tiap hari suruh nganyam tapi pakai tangan kanan, apa nulis pakai tangan kiri terus misalnya. Kalau di podcast kan, pada hari ini saya gambar tentang burung dengan tangan kiri bagus, besok gambar apa, besoknya gambar apa. Kalau di podcast kan terus kan bagus itu. Artinya hal-hal seperti itu menjadi positif. Gitu Mas. Itu yang disebut self impatient. Jadi bagaimana mawas diri untuk meningkatkan self impatient. Itu ada yang positif, ada yang negatif sih.
Yang negatif itu yang tadi menarik diri, merasa menyalahkan diri sendiri kan begitu, menarik dari lingkungan dan sebagainya. Tapi kan yang positif masih banyak tuh, ya self kindness-nya dan sebagainya. Terus bisa motivasi kita lah masa hidup. Kan kita nggak tahu tuh orang yang mau the plague itu lebih hidupnya lebih lama daripada orang yang lain kan. Iya, betul. Kalau melanjutkan hidup mau bersyukur apa enggak? Dan rasa syukurnya itu di hadapan kita dengan salah satunya self impassion ini, kemudian sholat duha, motivasi itu kan cara motivasi aja sih. Kalau yang tadinya normal terus kemudian menjadi disabilitas, dengan sholat duha aja ada apa namanya self passion, apalagi yang normal Ya gitu ya. iya, normal itu kan berarti meningkatkan mutu. Self impassion itu meningkatkan mutu. Puasa la'alakum tatakun. Kan sama tuh. Orang motivasi di saat lapar, menahan, memotivasi diri kuat. Itu bahkan sampai sel-selnya itu dia motivasi diri. Ketika si sel itu di stresor dengan puasa, tidak dapat asupan karbohidrat tinggi, asupan protein yang tinggi, dia harus mau membuat namanya autofagi dirinya sendiri. Habis itu kan selnya jadi bagus, lebih sehat. Hampir mirip kayak gitulah self impassion itu. Jadi ya self impassion nanti kedepannya kan bisa tuh kalau kita belajar ilmu biologi sel gitu. Mungkin nggak kalau misalkan ini kayak dibikin dari penelitian ini jadi kayak panduan bagaimana treatment kepada tunadaksa agar bisa produktif lagi dari penelitian ini. Itu kan sekarang bagian dari psikiater dan psikologi sebenarnya. Tapi kebanyakan teman-teman mungkin males kan orang konsultasi psikologi kan. Konsultasi psikiater juga malah dikira orang gila kan. Jadi konsultasi itu sebenarnya sama motivasi seperti ini. Nah, tetapi memang saya sendiri kayak Nev mau buat skor. Aku pengen buat nanti Ujianto Nev skor gitu loh. Jadi mau saya buat kayak gitu. Jadi tapi akan ditambahkan dengan bagaimana ketika orang ditreatment sholat duha sekian kali dengan motivasi ini, maka skornya akan naik apa turun, itu kedepannya menjadi semacam parameter akan memudahkan ketika orang ini skornya udah berapa nih, oh bentar lagi nih bisa nih motivasinya apa. Itu misalnya. Lihat skornya, nentuin skornya gimana? Ya nanti kan atau ada pakai alat sendiri? Ya nanti akan parameter, harapan saya pakai memang sementara untuk pakai kuesioner. Kayak kita menilai kesadaran itu kan ada APFU, alert, pain, verbal, unconsciousness, atau kalau Glasgow itu Universitas Glasgow pakai Glasgow Coma Scale. Jadi melihat matanya, dari melihat gerakan motoriknya kan gitu, sama gerakan verbalnya itu bisa diskor. Nah ini kedepannya harapan saya bisa itu diskor bagaimana agar orang itu mencapai titik kembali new normal dalam kondisi yang saat ini terjadi itu bagaimana. Harusnya ada itu kan ilmu psikis jasmani itu kan bahwasanya manusia punya kepribadian. Nah, di dalam kepribadian itu pasti ada treatmentnya. Orang yang kepribadiannya paranoid treatmentnya gimana, orang yang kepribadiannya misalnya expose gitu, bagaimana treatmentnya itu ada semua sebenarnya. Oke. Karena gini dok, karena begitu aku melihat judul penelitiannya itu aku langsung kebayang di Indonesia, enggak lah, di Jawa Tengah, di sekitar kita, di sekitar Banyumas ini banyak sekali itu kejadian yang mengakibatkan orang menjadi disabilitas. Dan saya melihat sendiri di lapangan begitu ya, tadinya misalkan kepala keluarga terus kemudian jadi difabel, terus ditinggal, awal-awalnya masih dirawat tapi kemudian sampai ditinggal istrinya, dia sendirian, sampai badan kurus kering kayak gitu. Tadinya kayak keluarganya mau mencoba bertahan merawat dan sebagainya, tapi karena dari si pasiennya ini terus marah-marah terus, nggak tahu bagaimana menangani, jadi akhirnya ya udahlah ditinggal. Dan si pasiennya ibaratnya tinggal ketika aku ngobrol sama beberapa orang ya ibaratnya kayak tinggal menunggu ajal aja. Ya, semua gitu. orang kan menunggu ajal, tapi cara menunggu ajalnya gimana kan itu perlunya self impassion. Nah ketika orang mengerti self impassion ini, kalau kita deklarasikan atau kita embracement atau digerakkan ya jadi bagus.
Makanya kan sebenarnya ada hari stroke sedunia, kan tujuannya itu sebenarnya. Tetapi kita lebih suka seremoni. Nah kalau kita kan dulu seringnya pokoknya belusukan bicarane, menemukan orang lumpuh, posisinya kayak apa, tingkatkan mutunya. Kalau dia udah bisa gerak ya bagaimana, udah bisa sadar santai ya jangan tidur terus, biar nggak bokongnya bolong, dekubitus, suruh duduk. Sudah duduk ya bagaimana tangan-tangannya nggak kaku, tangan mana yang fungsi. Kalau yang kiri lumpuh ya kanannya jangan sampai ikut lumpuh kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang terus harus dimotivasi dan sampai dia motivasi mandiri, mandiri kayak anak kecil lagi. Tarik ulur gitu. Nah, pada penelitian ini harapannya cara-cara itu bisa kita tularkan dengan standar. Selama ini kan kita ya gimana, kita dokter sering dulu kan datang stroke, jatuh apa ya udah diterapi di situ aja, ketika pulang bukan tanggung jawab saya dong. Ini tanggung jawab masyarakat bersama. Makanya harapan saya dengan ilmu yang mudah seperti ini, murah seperti ini ya satu betul motivasinya. Nah, kalau tiap hari podcast saja Mas Jati cari orang lumpuh dengan semua keluhannya, bagaimana dia menerima lumpuhnya. Kan nggak cuma orang lumpuh, orang cancer, orang diabetes, banyak banget. Nah, kalau itu dikelola satu-satu, kan orang itu akan termotivasi diri ketika dia ngomong, kemudian oh iya betul, aku bisa motivasi diri. Wong sekarang nggak bisa apa-apa ya gimana caranya? Ngidep itu satu idep berapa? 5 rupiah. Kurang tahu. Lah kan kenapa nggak dikasih orang-orang itu, atau ngelinding rokok filter apa? Filter apa? Kretek. Lah kalau niat kan bisa tuh dikasihkan. Oh, ngelinding aja 10 sekian rupiah. Dulu waktu saya kecil aja kan sama, nyeriti mbako itu loh. Atau motongin mbako satu kaleng atau moceli brondong itu jagung 5 rupiah satu rantang. Loh itu semua padat karya. Nah kalau memang teman-teman kanan kirinya itu bisa melaksanakan itu, nanti motoriknya si pasien itu juga ada, motivasi kegiatannya ada, dan kita terjun langsung. Oke, misalnya membuat lemper, Pak bungkusi, oh habis itu pertama bungkus tiba nesu, kedua maksud tiba ya kan tiba tapi bungkusannya jelek, besok lagi diajari terus gimana. Nah, hal seperti itu yang harus simultan sehingga si orang ini seneng, Karena merasa diberdayakan gitu. sebagai teman tapi semampunya, tidak dimarahi, sedapatnya dihargai, itu aja. Kan dia kembali lagi merasa tidak nyaman, mengganggu mengganggu orang yang dicintai, harusnya aku bisa ngasih nggak bisa kasih, cita-citanya pengen beliin sepeda jadi nggak bisa, misalnya kayak gitu tuh. Manusia kan begitu, merasa jadi beban menjadi gitu ya. beban dan sebagainya. Nah kalau kita udah rilis ya sudah pasrah, ya kanan kiri juga ngerti, ya sudah hidupnya harus berubah, new normalnya harus berubah gitu. Nah, oke, berarti new normal untuk misal mandiri merawat diri sendiri, terus kedepannya bisa mandiri ekonomi juga. Gitu ya. Mandiri ekonomi kan tahu sendiri lah, kalau batasnya UMR ya mungkin dia nggak bisa, tapi untuk makan minum beli pamper sendiri ngudut misalnya kan ya harusnya bisa. Tapi itu ide yang luar biasa. Kita ketika nanti misalkan ini ya nonton ini ada orang lumpuh di sini nih, terus kita bisa datang, terus mungkin kita bisa lihat potensinya apa, terus yang kurangannya apa. Betul. Nanti bisa bareng-bareng gitu ya dok. Ya coba kasih aja chat, habis itu kanvas, Pak gambar sak sukamu, habis itu jadi ya kan apa namanya area namanya tuh kalau abstrak ya, lukisan abstrak. Kemudian dia suruh deskripsikan maksudnya apa, deskripsikan itu udah bagus, sudah jadi semiologi yang bagus kan gitu. Jadi sebenarnya ya itulah ekosistem bareng-bareng membangun. Nah bagi saya pasien itu guru saya akhirnya belajar terus. Kenapa sih, walaupun saya seorang dokter bedah gitu ya, jadi mikir, jadi saya dokter bedah secara technically yang ngobati kayak tukang kan gitu, tapi pasca itu kita tuh ada jasmani dan rohani. Luka yang segitu busuk, segitu aja bisa diperbaiki kan, apalagi hanya sesuatu yang tidak kasat mata, maka pasti yang bisa memperbaiki ya si pasien itu sendiri. Makanya dengan motivasi, dengan cara-cara dan sebagainya yang memang
selama ini diakui, kan gitu. Kalau dia orang Islam pasti ngerti sholat duha itu akan membawa rezeki. Nah caranya piye kan gitu. Rupanya menenangkan diri di waktu orang sibuk atau dia saat itu gelisah karena ditinggal pergi, tenangkan diri. Gelombang gamanya jadi ada. Gelombang gak ada tenang itu pikirannya jadi kreatif. Wah aku mau ini caranya gimana gitu loh. Kan gitu. Sekarang misalnya buatin mainan anak-anak yang dicampur-campur apa yang squishy ya. Nah itu kan campurannya cuma gampang, ada sampo campur apa namanya macam-macam tuh. Itu kalau dibuat setiap hari dia buat squishy aja dijual, ya mungkin dia jadi asik nih squishy caranya buat kayak gini. Campur-campur bahan antara sampo, campur soda kue, campur zat pewarna itu jadilah kayak gitu. Itu. Oke, menarik sekali obrolannya dan masukannya, insight-nya. Terakhir Dok, barangkali ada yang disampaikan sama teman-teman yang di luar sana. Ya selama saya belajar ilmu kedokteran ada hal yang selalu dalam tiap dekade hidup tuh ada lini masa, ada batas waktu. Sekolah kelas SD ya pelajarannya beda kan gitu. Sama setiap hal yang sifatnya cobaan bagi kita memang betul meningkatkan kelas kita untuk sabar, takwa dan kesuksesan tentunya. Dan saya berharap semoga teman-teman semuanya seluruh Indonesia dalam kondisi yang seperti ini, yang kena musibah dan sebagainya, tetap sesuatu yang menimpa kita anggap aja itu new normal berikutnya untuk bagaimana kita mensikapi hidup. Jangan selalu mengingat hal-hal yang menyakitkan di masa lalu, karena ini bagian dari cobaan. Biasanya orang yang selalu mencerca itu biasanya orang takut keadaan. Jadi orang-orang yang merasa menang, merasa dirinya lebih baik, biasanya itu karena ketakutan sendiri terhadap hal-hal yang pernah membuat dia disesen, menyingkirkan seseorang dan sebagainya. Untuk itu apapun yang mengenai diri kita, anggap itu episode hidup kita. Jalani hidup sampai memang kita berpindah ke alam lain. Kita belum selesai kan alam kita. Jadi kita dulu pernah jadi sel, jadi embrio, lahir ke bumi, alam kandungan dunia, belum selesai alam kita. Jadi siapkan untuk alam berikutnya, dan di saat alam ini maka banyak kejadian-kejadian setiap lini masa yang ada, tetap semangat. Gitu Mas Jati. Oke, luar biasa sekali. Nanti kita akan kedepannya upayakan ngobrol-ngobrol lagi sama Dr. Agus dengan topik dan tema yang lain, mungkin tema tentang puasa dari segi medis atau tentang hal-hal yang lain, karena beliau ini banyak sekali kegiatan, banyak sekali. Kita belum ngobrol masalah stem cell, kita belum ngobrol masalah banyak lagi kegiatan-kegiatan sosialnya beliau, dan semoga bisa di lain kesempatan. Amin. Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita bisa diterima gitu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.